Jadi acuan itu harus diberikan dulu kepada siswanya, Ibu. Benar ya. sekali. Oke, baik, Bu. Kita bisa lanjut barangkali ke komponen yang ketiga tentang pemusatan perhatian. Iya. Baik ya, pemusatan perhatian itu namanya juga pemusatan ya. Tentu ada sesuatu yang luas dan kemudian kita pusatkan perhatian pada sesuatu yang lebih sempit. Ya. Nah, kadang-kadang di dalam pertanyaan guru perlu memberikan satu ilustrasi yang lebih luas. Kemudian dari yang luas ini guru memusatkan perhatian siswa kepada hal yang lebih spesifik. Baru mengajukan pertanyaan. Bisa Ibu berikan satu contoh konkretnya? Iya, saya kira harus selalu disertai dengan contoh. Sebab tanpa contoh mungkin ini susah dipahami oleh para mahasiswa kita. Barangkali Bu Ica juga tahu bahwa kalau kita berbicara tentang sumber daya alam, itu sumber daya alam itu macam-macam. Tapi barangkali dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Itu acuan, Ibu, ya? Itu bisa acuan, tapi acuan yang mengungkapkan sesuatu yang luas. Sekarang kita ingin memusatkan perhatiannya pada yang mana? Pada yang mana? Iya, misalnya saja, coba berikan contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, itu Ibu melakukan pemusatan. Jadi pusat perhatian siswa itu hanya kepada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Iya. Barangkali Bu Ica bisa mencari contoh lain. Apa contohnya yang lain kira-kira, Ibu? Mungkin tentang banjir barangkali penyebab banjir. Faktor-faktor penyebab banjir. Mungkin ada dua kategori besar. Yang pertama faktor manusia, yang kedua faktor alam. Nah, pertanyaannya kepada siswa itu bisa mungkin menjadi seperti ini. Coba Anda sebutkan beberapa faktor penyebab banjir yang disebabkan oleh ulah manusia. Jadi jelas antara makhluk hidup itu ada berbagai macam hubungan. Antara lain hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang salah satunya untung, dan ada juga yang salah satunya rugi. Coba tolong sebutkan apa yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme. Oke, Linda. Hubungan yang saling menguntungkan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Oke, bagus. Coba satu lagi. Sekarang sebutkan salah satu contoh dari simbiosis mutualisme. Ya, Dito. Ini Bu, antara anjing dengan monyet. Kan monyet suka makanin kutunya anjing. Jadi anjingnya nggak gatel, monyet juga kenyang. Jadi sama-sama menguntungkan, Bu. Dah. Kenapa ketawa? Coba siapa yang memperbaiki pertanyaannya, Dito? Ibu, dari ilustrasi yang baru saja kita lihat, saya memperhatikan bahwa guru itu mengajukan 3 pertanyaan ya, Bu, ya. Lalu dari 3 pertanyaan itu, komponen keterampilan apa saja yang sudah diterapkan oleh guru tadi? Baik, Bu Ica. Meskipun tadi Bu Ica menyaksikan di situ ada 3 pertanyaan, sebenarnya guru pada saat itu hanya menerapkan 1 komponen keterampilan. Hanya 1 komponen keterampilan. Yaitu komponen keterampilan menyebarkan pertanyaan. Menyebarkan pertanyaan. Oh iya, dari satu siswa ke siswa yang lain. Tadi kita lihat di dalam ilustrasi itu guru mengajukan dulu pertanyaan ke seluruh kelas. Betul. Memandang semua siswa. Kemudian diam sejenak. Kemudian melihat siswa siapa yang bisa menjawab dan dia menunjuk seorang siswa. Setelah itu mengajukan lagi pertanyaan yang kedua. Demikian pula dan tadi, tapi yang ditunjuk acak, tidak di leretannya yang tadi, bisa yang ke belakang, ke depan dan lain sebagainya. Diupayakan untuk bisa menyebar. Benar. Pertanyaan yang ketiga demikian lagi. Barangkali pertanyaan yang keempat, pertanyaan kelima, itu tujuannya semua adalah supaya apa kira-kira? Supaya semua siswanya aktif. Benar sekali. Berpikir. Supaya semua siswa memperhatikan bahwa dia tidak tahu kapan dia dapat giliran. Jadi semua siswa siap untuk menjawab. Jadi itu sebenarnya tujuan dari menyebarkan pertanyaan. Oleh karena itu, kalau Bu Ica mengajukan pertanyaan, jangan ditunjuk dulu siswanya. Tapi ajukan dulu pertanyaannya ke seluruh kelas. Baru menunjuk salah seorang dari